Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Bincang 3 episode pertama tentang nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, Bincang 3 ini jadi tentang podcast bagaimana kita menerapkan nilai-nilai aneka dari ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika, publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, episode pertama kali ini seperti yang tadi saya bilang tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Episode kali ini akan dibantu oleh gue sendiri, Jafar Rozan Muzaki, sebagai host, dan jabatan saat ini adalah fungsional diplomat Direktorat Timur Tengah Kemlu Republik Indonesia. Dan agar kita mendapat sudut pandang yang luas tentang penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme, di podcast kali ini akan dibahas bersama dengan rekan-rekan kita, yaitu Mbak Monita dan Mbak Er. Kebetulan rekan-rekan kita ini juga bekerja di Kementerian Luar Negeri. Nah, silakan perkenalan diri mulai dari Mbak Monita. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Monita Maulida Purba, biasa dipanggil Momo, dari Jabatan Fungsional Diplomat, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Erlanda Kusuma Dewi, biasa dipanggil Eren. Saat ini kerja di Kementerian Luar Negeri, khususnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan jabatan fungsional aku perencanaan. Salam kenal ya. Salam kenal. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang penerapan nilai-nilai tadi akuntabilitas dan nasionalisme, jadi kita perlu lebih tahu dulu nih tentang apa itu akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, kita akan bahas dikit aja biar bisa segera diskusi dengan bareng rekan-rekan kita. Jadi akuntabilitas itu adalah serangkaian kewajiban setiap ASN, baik secara individu ataupun institusi secara keseluruhan untuk memenuhi tanggung jawabnya, itu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik ini berkaitan dengan keadilan dalam melakukan pekerjaan serta pengambilan keputusan yang tepat tengah konflik kepentingan dan politik praktis, sehingga akuntabilitas ini juga membutuhkan transparansi agar terwujudnya nilai-nilai publik tersebut yang dapat terlihat, serta membutuhkan kompetensi juga agar mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita bisa mulai untuk mendapatkan insight yang menarik dari kedua rekan-rekan kita ini tentang bagaimana penerapan nilai-nilai akuntabilitas dulu dari tempat mereka bekerja, yaitu di Kementerian Luar Negeri. Nah, pasti pada penasaran kan? Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke narasumber pertama, yaitu Mbak Monita atau Mbak Er. Ayo, siapa nih? Boleh Mbak Monita dulu. Oke, boleh Mbak Monita, sepertinya udah benar-benar nyiapin buat sharing Siap. kali ini. Oke, Mbak Monita, silakan Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Jafar. Jadi ya benar ya, akuntabilitas itu merupakan salah satu prinsip dasar nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN. Nah, jadi pada dasarnya akuntabilitas itu kalau menurut aku gampangnya itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai institusi kepada masyarakat Indonesia. Nah, bentuk pertanggungjawaban itu merupakan hasil-hasil kinerja yang telah dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, hasil kinerja kita itu terangkum dalam satu laporan kinerja. Biasa sih per tahun ya kalau Kementerian Luar Negeri. Nah, teman-teman kalau pengen tahu kinerja kita itu bagaimana, teman-teman bisa download di portal kita kemlu.go.id seperti itu. Nah, di kitanya juga, para staff-staffnya itu setiap bulan kita punya yang namanya laporan kegiatan selama 1 bulan tersebut. Dan itu sistemnya online. Jadi kita mensubmit realisasi-realisasi pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari ya. Jadi benar-benar di Kementerian Luar Negeri itu apapun yang kita kerjakan itu tuh harus transparan gitu. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupin karena di laporan kita itu juga kita menaruh buktinya, bukti pekerjaan kita juga. Jadi memang tidak bisa dibuat-buat karena memang buktinya itu juga diawasi oleh atasan kita langsung. Seperti itu sih kalau di Kementerian Luar Negeri. Kira-kira ada yang mau ditambahin, Mbak El? Sama sih kayak Mbak Monita, karena kan ya masih sama-sama di Kementerian Luar Negeri, bener banget. Dan juga pokoknya di Kementerian Luar Negeri itu, kalau kita kan sebagai pegawai ya Mbak Momo, jadi kayak emang Ya, benar. transparansi kita ke atasan itu
jelas banget gitu. Apalagi kalau kalau aku sendiri sih lagi pandemi kayak gini ya, kita WFH. Kadang kan kayak atasan kita juga nggak mungkin dong kontrol satu gitu. Tapi kalau dari aku pasti setiap kita ngelakuin apapun, aku pasti punya catatan sendiri. Jadi aku bisa sih nanti tanggung jawab sama atasan aku karena juga termasuk nilai nilai akuntabilitas itu termasuknya tanggung jawab. Jadi aku bertanggung jawab sama pekerjaanku. Selain itu juga di Kementerian Luar Negeri untuk transparansi di masyarakat banyak banget ya Mbak untuk informasi atau informasi Benar, publik yang Kemenlu punya gitu. Contohnya benar, ada Instagram ya Mbak Monita. Mungkin bisa Mbak Monita ini bahas lebih lanjut tentang Instagram Kemlu. Iya, di Kementerian Luar Negeri itu, jadi kita tuh nggak hanya punya satu akun Instagram Kemlu_RI, nggak cuma itu doang. Kita tuh juga punya per Direktorat Jenderalnya juga ada kan, kayak misalnya Aspasaf punya, atau Yes, HPI punya, dan di saya juga, di lebih punya. aku juga, di multilateral itu juga punya, gitu. Jadi di situ kita update tuh, Ya, ya. misalnya kita ikut sidang ini, kita kasih tahu di situ apa-apa saja pencapaian kita, apa-apa saja yang berhasil kita rundingkan di situ, ataupun misalkan kita sedang mengusahakan nih rencana-rencana kita, misalnya pencalonan Indonesia nih untuk Dewan HAM atau Dewan Keamanan. Nah, itu kebetulan di Ditjen aku yang megang, khususnya Ditjennya. Jadi ya, itu sebagai bentuk transparansi kita kepada publik bahwa ini loh yang sedang Indonesia usahain gitu. Bener banget. Jadi tahu ya masyarakat tuh juga apa nih kerjaannya Kemlu tuh apa sih? Itu bisa ya dilihat di sosial media kita gitu Mas Jafar. Dan for your information juga nih ya teman-teman bahwa hasil kinerja pemerintah itu informasinya itu merupakan hak publik. Jadi jangan teman-teman kira itu tertutup. Enggak, ya kan Mas Jafar ya? Itu terbuka kan? Itu terbuka untuk umum. Makanya itu jangan takut kalau misalkan memang teman-teman butuh data, ya minta aja. Misalkan perlu data ke Pemda atau kemana-mana, itu hak warga negara untuk mendapatkan um, laporan tentang kinerja seperti itu. Betul, betul, betul banget dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ern dan Mbak Monita ini. Um, yang pertama tadi tentang laporan kinerja, karena ya bagaimana cara kita menilai pekerjaan dari ASN ini selain melalui laporan kinerja, terutama salah satu dari nilai positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini tuh bagaimana berubahnya mekanisme laporan kinerja dari secara manual menuju secara online yang lebih lebih ramah lingkungan dan juga lebih transparan. Jadi kita bisa langsung upload bukti-bukti hasil kinerja kita. Dan yang kedua tadi tentang media sosial. Nah, ini bagus banget, media sosial ini benar-benar potensial untuk men-sounding apa saja sih yang pencapaian Kemlu kepada masyarakat luas. Tapi media sosial ini juga diperlukan kompetensi atau keahlian dari ASN-ASN itu sendiri dalam menggunakan media sosial, sehingga mengurangi mismanagement atau kesalahan dalam bermedia sosial, misalnya salah upload atau lupa men-switch account seperti itu. Salah Jadi upload gitu, bayangin gitu ya Mas, tiba-tiba uploadnya foto pribadi. ya, jadi kan mungkin berdampak kepada institusi Kemlu secara keseluruhan di mata masyarakat juga. Jadi sebenarnya ini seperti seperti bisa bermata dua. Jadi perlu diiringi dengan kompetensi yang betul-betul ditanamkan kepada ASN Kemlu gitu. Setuju banget sih. Dan lagi kita itu mengerjakan itu bukan cuman gara-gara untuk instansi, memang sudah terbentuk di setiap pegawai ya bahwa memang akuntabilitas personal, yaitu memang pertanggungjawaban kita secara pribadi juga. Benar nggak sih? Benar-benar banget sih itu. Nah, tadi sudah penjelasan bagaimana penerapan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan kerja Kemlu. Nah, sekarang kita bisa agar penerapan itu bisa berjalan lebih baik ke depannya, mungkin Mbak Ern dan Mbak Monita punya gagasan-gagasan atau saran atau ide dan lain sebagainya yang bisa dilakukan agar
mendukung penerapan nilai-nilai tersebut, Mbak? Oke, kalau dari aku sih, karena kan ini emang kita hidup di dunia digital, dunia serba media sosial. Jadi menurutku Kemlu perlu banget sih untuk nambahin beberapa platform untuk nambahin akses komunikasi ke masyarakat kayak gitu. Kalau aku mungkin bisa nih Kemlu bikin podcast ataupun YouTube video gitu. Jadi lebih ke Q&A aja sih. Apa sih yang menjadi keresahan dari masyarakat itu juga kan masyarakat Indonesia kan nggak hanya di Indonesia ya, apalagi yang Kemlu kan juga megang seluruh dunia kayak gitu. Jadi itu perlu banget sih. Jadi misalnya ada orang yang mau kemana gitu tuh udah tahu, walaupun nih di Kemlu juga ada ini sosial media maksud aku platform safe travel, ya nggak Mbak Monita? Iya, berarti maksudnya supaya bisa lebih interaktif gitu ya Mbak ke masyarakat. Berarti iya, aku juga setuju sih itu. Misalkan kayak kita rajin buka Q&A gitu kan. Kan sebenarnya banyak nih mungkin teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini pengen nanya, sebenarnya di Kemlu itu gimana sih? Sebenarnya tentang politik luar negeri kita tuh gimana sih? Mungkin kita Gimana ya? bisa bikin seperti itu ya podcast Ya, gitu. Terus kita terima daftar-daftar pertanyaan dari teman-teman. Ya setuju banget sih itu sangat-sangat inovatif. Dan kalau aku boleh menambahkan sedikit, mungkin kita lebih memaksimalkan juga karena di Kemlu sendiri belum semua direktorat nih punya akun media sosial begitu kan, masih ada yang hanya beberapa yang punya. Jadi kalau menurut aku sih gagasan dari aku harapannya sih semua direktorat di Kementerian Luar Negeri itu punya media sosial minimal Instagram. iya. Karena emang fungsinya beda-beda ya setiap ini direktorat ya Mbak Momo ya. Iya, fungsinya beda-beda gitu. Kerjaan anak HPI sama multilateral tuh kan beda ya. Beda, beda banget. Beda banget. Yes, literally. Betul banget dari yang disampaikan Mbak Ern dan Mbak Monita. Jadi media sosial terutama Direktorat Timur Tengah juga belum punya Instagram, dan direktorat yang lain juga di Aspasaf khususnya Instagramnya juga belum aktif kembali. Jadi media sosial ini menurut saya sih sangat penting karena bagaimanapun juga kalau kita melakukan perbaruan sistem di situs, misalnya di website, laporan kinerja kita harus segala macam, masyarakat juga tetap lebih suka membuka media sosial seperti itu. Jadi ya media sosial ini harus kita optimalkan seperti itu. Bener banget. Ya, jadul ya kalau pakai website gitu mungkin. Kalau anak zaman sekarang kan lebih masuk ke media sosial ya daripada Ya, website. ya, bener banget sih itu. Nah, mungkin ada lagi yang bisa kita bincang tentang nilai akuntabilitas, atau kita bisa pindah ke pembahasan nilai nasionalisme, Mbak? Bisa, bisa. Nah, nilai-nilai penerapan nilai yang kedua itu adalah nasionalisme. Nah, ini nasionalisme kita pasti sering dengar, di mana nasionalisme itu adalah sikap kesetiaan dalam dari masyarakat suatu bangsa dengan kesamaan budaya dan wilayah. Nah, nasionalisme ini dapat terlihat pada rasa cinta tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya bersama. Juga dapat terlihat pada rasa ingin merdeka, berdaulat, keselamatan, dan bersih bangsa. Nah, nasionalisme ini nilai-nilai di dalamnya itu diturunkan dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama dan sila yang kelima. Nah, untuk seperti penerapan nilai akuntabilitas tadi, nah teman-teman juga pasti penasaran kan bagaimana penerapan nilai-nilai nasionalisme ini, apalagi nasionalisme ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita merasa diri kita sebagai bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, mungkin daripada lama-lama kita langsung saja ke Mbak Hernanda atau Mbak Monita. Mbak En dong. Baik, Mbak Ern, boleh Mbak. Apa nih nasionalisme ya? Oke sih, kalau nasionalisme nih buat aku jadi lebih ke apa ya? Jadi kita rasa sih, kalau menurut aku
nasionalisme tuh rasa kayak kita dari kecil itu udah di Indonesia, kita tuh pakai sumber daya Indonesia di Indonesia kayak gitu, dan juga sejarah, kayak kita penting banget sih untuk tahu sejarah gimana para pahlawan-pahlawan ini berjuangin banget nih kemerdekaan kita. Kalau buat aku lebih ke rasa Indonesia tuh tanggung jawab kita juga gitu. Jadi kayak kita tuh wajib untuk berkontribusi di dalamnya gitu sih kalau aku. Kalau dari Mbak Momo mungkin? Dan mungkin we can start from the very little things gitu ya. Kalau misalkan ada produk Indonesia, produk luar negeri, kita bisa pilih produk Indonesia. Mungkin ini terdengar klise ya, mungkin teman-teman yang dengernya ala nggak mungkin. Tapi itu benar-benar aku praktekin di kehidupan aku sendiri. Nanti aku kalau nyebut merek nggak boleh ya, nyebut brand. Cuman Iya, kalau benar. misalkan menggunakan transportasi online, aku pilih buatan anak Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan aku lagi pergi ke coffee shop, aku pilih yang coffee shop-nya punya Indonesia. anak Indonesia, seperti itu. From the little things gitu. Mungkin teman-teman ya banyak yang berpikir, nggak mau produk Indonesia. Ya, tapi itu bentuk nasionalisme teman-teman. Kalau sampai teman-teman tuh jauh lebih memilih produk luar negeri, ya berarti nasionalisme teman-teman tuh dipertanyakan gitu loh teman-teman. Benar nggak sih? Bener. Ya walaupun emang kita nggak bisa jauh ya dari produk luar negeri, karena emang beberapa dari kita juga belum bisa memproduksi produk itu Benar. sendiri gitu. Tapi at least kalau misal ada dua pilihan antara Indonesia dan luar negeri, ya pasti kita pilih Indonesia. Itu bentuk salah satu bentuk wujud dari nasionalisme kita ya Mbak Momo ya. Bener, apalagi khususnya kalau di garment dan tekstil gitu ya kan, yang di Bandung tuh Yes. bagus-bagus semua. Aku tuh punya banyak sepatu lokal gitu daripada sepatu yang internasional. Sekarang produk-produk lokal udah keren banget sih, skincare contohnya nih ya, Mas Jawara nggak ngerti nih pasti kalau cewek. Skincare Scarlett, Indonesia ini Mas. udah, ya, Mbak jangan sebut merek. Tapi emang bener-bener keren banget nih. Iya Tolong bener. disponsori ya nih Mbak Mumu. Iya, Ini tapi harus produk from Indonesia. Malaysia. Iya, produk Indonesia sekarang udah keren-keren banget. Dan kayaknya lebih mudah buat kita juga nggak sih untuk ngebantu mereka nih secara nggak langsung. Kayak misal bisa bantu perekonomian Indonesia juga. Pokoknya gitu sih, kalau banyak manfaat dari kita ngegunain produk Indonesia. Bener. Kalau kata Ibu Titik Puspa, cintailah produk-produk Indonesia. Setuju Mbak Momo. Iya, iya benar ya yang disampaikan oleh Mbak dan Mbak Momo. Jadi nasionalisme terutama di masa-masa sekarang ini, kita tidak perlu lagi misalnya mengangkat senjata atau berperang secara fisik dengan negara-negara atau bangsa lain. Tapi nasionalisme ini kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, ya seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, misalnya membeli barang-barang Indonesia, lalu memberdayakan jasa-jasa yang dampaknya itu bisa dirasakan secara langsung oleh sesama bangsa kita gitu. Jadi diharapkan dengan langkah-langkah kecil seperti tadi itu, kita bisa kedepannya akan lebih diterapkan di ruang-ruang lingkup yang lebih besar lagi, misalnya di tempat-tempat pekerjaan kita, atau di misalnya buat yang masih sekolah, di sekolahnya diterapkan nasionalisme seperti itu. Nah mungkin untuk penerapannya untuk gagasan atau seperti yang tadi di nilai-nilai pertama kan ada saran atau ide dari Mbak Ern dan Mbak Monita tentang bagaimana agar supaya membantu pelaksanaan penerapan nilai-nilai akuntabilitas itu agar berjalan lebih baik ke depannya. Nah, untuk di nilai yang kedua ini yaitu nasionalisme, mungkin Mbak Monita dan Ernanda punya gagasan atau inovasi seperti apa mungkin? Inovasi dari Mbak Ern coba. Mbak Ern inovasinya banyak-banyak loh guys. Ini sih apa ya, kalau dari aku mungkin kalau dari kehidupan sehari-hari dulu ya, aku bisa ya itu tadi sih, seperti membantu mempromosikan mungkin ya. Jadi misal karena kan masyarakat Indonesia tuh butuh pengakuan kan kadang tuh. Jadi misalnya aku beli sesuatu yang produk Indonesia, mungkin secara sukarela aku bakalan kayak ngepromosiin dengan feedback yang jujur kayak gitu. Jadi itu menurut aku
mulai dari hal kecil, balik lagi mulai dari hal kecilnya kita itu mungkin bisa bantu orang loh gitu. Jadi kalau dari aku kayak gitu sih, jadi lebih ke diri akunya gimana. Mungkin orang ngelihat aku tuh, oh ini orang suka mempromosiin produk-produk Indonesia nih, kok kayaknya bagus, mungkin kan bisa terinspirasi dari situ gitu sih kalau aku. Kasih testimoni gitu ya Mbak ya. Iya bener, pokoknya gitulah ya, emang kita cukup bangga juga emang sekarang sama produk-produk Indonesia. Jadi ya itu balik lagi, emang nggak bisa terlepas dari produk luar, tapi kita coba, kita pasti bisa kok dengan hal-hal kecil itu. Mungkin kalau dari aku juga kita bisa mempromosikan budaya kita masing-masing. Kalau misalkan kayak aku nih, aku orang Batak, kita bisa kalau di acara-acara formal kita bisa start pakai itu, ya kita bisa pakai batik. Mungkin kita juga bisa pakai baju daerah. Kalau di Batak tuh kan ada tali apa sih itu namanya? Ini yang orang Batak. Sortali gitu bisa pakai itu. Kalau uang tapi ya nggak usah yang ribet-ribet dari atas sampai bawah, yang mencerminkan budaya kita aja itu juga sudah cukup ya kan? Ciri khasnya gitu ya. Ini ciri khasnya aja yang satu aja. Kalau kayak Mbak Ern apa? Berarti aku Jawa sih, kebaya mungkin kali ya. Bisa Ya, sih itu. kebaya. Kita kayak di kantor gitu, sebulan sekali pakai ini ya, sharing-sharing. Kan kita walaupun Indonesia kadang ada loh yang nggak tahu baju daerah, misal di Kalimantan apa gitu kan ada ya. Iya, jadi ya nggak harus yang ribetnya, nggak harus kayak misalkan orang Minang pakai yang gede Iya, banget gitu ya nggak usah. Just a little thing simple-simple. Yes, that show your culture. setuju banget, setuju banget. Jadi yang disampaikan tadi itu benar-benar berguna sih untuk memperkuat identitas kita juga, kesadaran kita di tengah misalnya banyak asupan-asupan informasi dari luar tentang misalnya K-pop atau bagaimana. Jadi mungkin generasi-generasi muda sekarang lebih mengenali budaya dari luar ketimbang budaya bangsa Indonesia sendiri, mungkin seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak An dan Mbak Monita itu tentang bagaimana kita menggunakan identitas-identitas adat kita dapat berguna untuk menanggulangi hal seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk yang gagasan tentang nasionalisme. Nah, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini, dan yang episode pertama maksudnya. Wah, sip, keren banget. Dan selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa menonton episode kedua tentang etika publik dan episode terakhir tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Sekian dari kami, mungkin terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam. See you lagi. Jangan lupa tonton episode 2 dan 3 ya. Yeay.